bersolawat kepada Rasulullah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di waktu yang singkat ini langsung saja saya sampaikan, mengawalnya dengan mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus berpuasa, mengapa kita harus berhaji walaupun bila mampu, mengapa kita harus berzakat, mengapa kita harus bersedekah, mengapa kita harus berinfak, beramal soleh. Jawabannya 3 macam saja. Jawaban yang pertama, mengapa kita harus beribadah? Jawabannya adalah karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kalau kau boleh berandai, bahasa kasarnya begini kata Allah, hei manusia, kamu tidak galak sembahyang, tak bakal kamu tuh kuciptakan dulu, tak bakal ada kamu tuh hidup di dunia ini. Kira-kira mah itu. Makanya ini sudah menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita melaksanakannya mendapat pahala dari Allah, dan pada saat meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Jawabannya karena kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengabdikan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Duit selalu ada baik, badan sehat-sehat baik, anak-anak soleh soleha, hidup di tengah masyarakat kondusif-kondusif saja. Insyaallah kategori seperti ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berusaha berhasil, ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda memang dengan orang yang tak taat kepada Allah. Mereka bergelimang dengan harta yang mewah dan lain sebagainya. Kalau memang dia taat kepada Allah, ini ridha Allah. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, itu namanya istidraj. Memang diulur oleh Allah, dirasakan kebahagiaan yang lain daripada orang-orang selama hidup di dunia, tapi di akhirat nanti azab. Rasakan kata Allah azab. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ridha Allah menyertai kita hidup dunia wal akhirah. Bahagia dunia dan di akhirat nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baru saja dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada redha, kepada Tuhanmu dengan redhonya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini ridha Allah artinya. Siapa jiwa yang tenang itu? Adalah jiwa orang-orang yang pada saat masa hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, puasa iya, berzakat iya, bersedekah iya, tak pernah dia ngitung-ngitung asal susah aku nyari duit, ngapun aku nyunjuk dengan uang. Padahal pada saat kita berbuat itu, sebenarnya walaupun kita memberikan kepada orang lain, itu adalah untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, bahkan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang jabarannya. Yang jelas yang kedua adalah kita karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah. Siapa yang tak takut kepada Allah, ini alamatlah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut kepada Allah. Baik itu ancamannya selama hidup di dunia maupun ancaman yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak contoh-contoh. Baru baik dia ngobrol dengan kawan-kawannya kemarin, begitu dijingok besoknya lupa dengan kawannya kemarin, blank Pak. Segala ada dia, sembahyang dak galak, puasa dak galak, berzakat dak galak, bersedekah dak galak, maksiat okey. Merampas hak orang lain okey, yang hak orang lain hakku katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serakah dalam hidup. Semata-mata memikirkan hidup di dunia saja. Dia lupa akan ada kehidupan di akhirat nanti yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup di dunia. Apalagi contoh banjir bandang, tanah longsor, kebakaran yang konon kabarnya dari beberapa peristiwa-peristiwa itu ternyata masyarakatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wilayah itu. Tidak sholat, tidak puasa, apa yang diwajibkan oleh Allah tidak sama sekali laksanakan, bahkan diri dengan maksiat yang merajalela. Naudzubillah. Yang seperti ini yang akan memancing ancaman Allah Subhanahu wa taala, wajar-wajar saja Allah murka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berpikir ai aman kurum dari jauh saat di pucuk bukit kita ni dak pulau nak kenal. Oh, zaman Nabi Nuh alaihi salam tak mau dia mengikuti Nabi Nuh untuk buat perahu. Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Nuh, buatlah perahu. Karena Allah akan marah kepada umat Nabi Nuh tak mau untuk mengikuti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata umat Nabi Nuh, sebentar baik, tenang baik. Aman kaki banjir kita lari ke gunung, ternyata air bah itu sampai ke gunung Pak. Gunung lagi lekus. Mati mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, tak mau bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, tak mau salat, bahasa kasarnya, tak mau puasa, tak mau zakat atau berinfak, bersedekah tak mau beramal soleh. Yang seperti ini akan memancing azabnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Pak Bu, Los Angeles, kita tahu kalau berita terbaru ini, tahu tak Los Angeles, tak jauh dari Talang Tutu inilah. Naik pesawat dikit, luas Los Angeles itu 1,5 kali 2 kota Jakarta luasnya, ludes kurang dari 2 kali 24 jam di lalap api. Yang konon kabarnya mereka tak mengakui Tuhan. Kehebatan Los Angeles karena kepintaran orang-orang profesor di sana, tidak ada kaitan dengan Tuhan. Yang seperti ini ingkar kepada Allah. Siapa yang menciptakan dia itu? Na'udzubillah. Ternyata dengan seperti itu Allah marah habis. Seperti terjadi pada kaum Ad pada zaman Nabi Hud. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Bagaimana Allah membinasakan kaum Ad dengan angin topan, angin sorsor yang dingin. Berapa lama dia? Angin topan itu berapa lama? Tidak 5 menit, tidak 10 menit, tidak, tapi sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan angin topan kepada kaum Ad itu selama 7 malam 8 hari husuma, terus menerus, tidak berhenti-berhenti Pak. Kita ini jingok goyangan kayu tak angin
puting beliung cuma 2 menit, bukan main ketakutan, apalagi angin topan seperti itu. Dan ternyata fataral qawma fiha sar'a, engkau melihat kaum Ad mati bergelimpangan seperti ka'annahum a'jazu naklin khawiyah. Mereka mati bergelimpangan seperti pohon korma yang lapuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa kaum Ad bergelimpangan mati itu dada-dada mereka dengan posisi terbelah-belah. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukuman di akhirat, ancaman Allah di dunia. Belum lagi di akhirat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita maksudkan, kenapa kita takut? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena kita takut akan ancaman Allah, baik itu di dunia maupun di kehidupan akhirat nanti yang pasti ya. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Kota Palembang senantiasa kondusif-kondusif saja. Kalaupun terjadi banjir itu sekedar barangkali kesalahan teknis saja penataan kota atau kurang penanggulangan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kondisi seperti ini diiringi dengan ketidakberimanan masyarakat, bahkan diiringi dengan maksiat kepada Allah, tak menutup kemungkinan sesuai dengan kehendak Allah, terlepas dari banjir, mungkin Allah akan mendatangkan azab seperti yang lain-lain yang kita tidak ketahui bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita hindarkan. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kita semuanya, mari kita jadikan Kota Palembang ini, wilayah kita ini senantiasa kondusif-kondusif saja. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa menjadikan diri kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beramal soleh, selalu melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersedekah, selalu berinfak, sehingga Allah senantiasa mencurahkan barokah dari langit dan bumi, memberkahi penduduk Kota Palembang ini, khususnya di Perumdam ini. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya pada saat masyarakatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya beberapa contoh tadi itu kita jadikan iktibar untuk kita supaya jangan sampai terjadi menjadi masyarakat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang seperti itu akan memancing azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Tidak satu pun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Bagaimana Allah sajalah kalau dia mau berkehendak memberikan musibah. Tapi di Kota Palembang insya Allah musibahnya masih bentuk ujian keimanan. Di kota-kota lain musibahnya bentuk ancaman azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ujian musibah yang kita rasakan selama ini, dan di masa mendatang mudah-mudahan masih kategori ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah sekali lagi marilah dimulai dari kita sendiri dan ajak kita, keluarga kita, masyarakat kita senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentral ibadah kita di Masjid Muhajirin ini kita jadikan masjid yang makmur benar, menjadikan masjid yang memotivasi bagi masyarakat untuk dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mohon maaf bila terdapat kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil